Selamat pagi adik-adik Tabernakel Family Junior. Kembali lagi bersama kami di Tabernakel Family Junior News. Bersama saya, Kak Angel dan saya, Kak Rahel. Seperti minggu lalu, sebelum kita membawakan berita untuk adik-adik, kita mau bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Nah, untuk menyambungkan berita hari ini, kita mau awali berita hari ini dengan doa. Dan sebelumnya kita nyanyikan lagu Bapakku Datang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur, kami boleh sekolah minggu memuji Engkau, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk berita hari ini, dikabarkan dari bagian cuaca ada kejadian yang aneh dan yang belum pernah terjadi di suatu daerah. Untuk lebih jelasnya kita sambungkan ke rekan Sani. Mari kita saksikan bersama-sama. Kembali lagi bersama saya reporter Sani di bagian cuaca. Adik-adik,
cuaca kali ini sangat-sangat ekstrim sekali. Cuaca yang tidak diduga-duga, tiba-tiba saja musim datang. Musim bukan musim sembarangan. Hujan bukan hujan sembarangan, tapi adalah hujan es. Dan bukan es sembarangan, karena es yang datang ada yang kecil, ada yang besar, dan jumlahnya sangat banyak. Dan tentu ini sangat membahayakan. Untuk itu kita memperingatkan untuk semua warga dan adik-adik harus tinggal di rumah. Jangan ada yang keluar rumah satupun. Sampai kapan? Tidak diketahui. Karena ramalan kali ini memang benar-benar di luar dugaan dan sangat ekstrim. Untuk itu, sekian dari saya informasi kali ini tentang cuaca ekstrim. Aduh. Sambil menunggu penjelasan dari para ahli tentang berita hari ini, kita mau mengajak lagi untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Lagu pujian Markas Iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis, markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, pimpin kacau setan. Bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi, bawa pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian Ku di Tanganmu.
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau sudah pimpin. Puji-pujian kami. Terimalah. Puji-pujian kami. Agar menjadi. Dupa yang harum. Di hadapanmu. Ampuni kami. Bila kami. Masih. Suka. Main-main. Dalam. Memuliakan. Namamu. Ampuni juga kami dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Beri hikmat kakak yang akan menyampaikan firman-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, menanamkan dalam hati kami, dan boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah terhubung dengan rekan kita yang akan menjelaskan. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ucep ya. Hari Minggu kemarin kita udah belajar kalau Tuhan itu melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, minggu ini kita mau belajar lagi kalau Tuhan melindungi kita semua. Gimana caranya Kak? Minggu kemarin kita udah dengar ceritanya dari Kak Angel kalau ada 4 tulah yang diturunkan kepada tanah Mesir. Karena nggak ngizinin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir beribadah pada Tuhan. Nah, sekarang gimana lanjutannya ya? Apakah Raja Firaun ngizinin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini? Siapa yang bilang ngizinin? Ayo. Wah, sedikit. Coba kita lanjutin ya. Lanjutin ceritanya lagi ya. Nah, kemarin udah 4 tulah. Air menjadi darah, katak, nyamuk, dan lalat pikat. Nah, sekarang apakah yang ini akan terjadi lagi tulah kelima? Coba adik-adik ada yang tahu tulah kelima? Nah, tulah kelima ini. Musa akhirnya datang kepada Raja Firaun lagi. Musa bilang kepada Raja Firaun, Raja Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya dapat beribadah kepada Tuhan. Tapi Raja Firaun bilang, tidak. Kamu bangsa Israel harus tinggal di Mesir. Nah, kalau Raja Firaun gak kasih kita keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan akan nurunin penyakit untuk segala ternak di tanah Mesir ini. Hah? Gak percaya kan? Raja Firaunnya tetap pokoknya nggak bisa. Akhirnya segala ternak di tanah Mesir itu terkena suatu penyakit. Namanya penyakit sampar. Ternak itu apa aja Kak? Ternak itu ya kayak kuda, sapi, kambing, domba. Semua terkena penyakit. Dan bukan saja terkena penyakit, ada yang juga sampai mati. Akhirnya Raja Firaunnya melihat, wah, ternakku pada mati. Ya akhirnya panggil juga si Pak Musa. Musa, kemari. Sekarang minta sama Tuhan untuk lihat ternakku pada mati. Biarkan ternakku ini bisa hidup lagi. Bisa tidak ada yang mati lagi ternak ini. Akhirnya Musa berdoa pada Tuhan dan ternaknya tidak ada yang mati. Tapi
Raja Firaun ngizinin nggak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enggak. Nah, sekarang karena tetap Raja Firaunnya berkeras hati, nggak ngizinin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan kasih lagi. Tulah yang keberapa tadi? Tadi 1, 2, 3, 4. Tadi yang kelima ya. Berarti yang sekarang yang satu lagi tulah ke-6. Nah, dari yang tulah ke-6 ini Tuhan memerintahkan pada Musa. Musa, sekarang kamu ambil debu dari dapur peleburan, kamu ambil dan kamu lempar di depan Raja Firaun. Nah, lihatlah apa yang terjadi pada bangsa Mesir. Nah, diambil Musa nurut, Musa percaya pada firman Tuhan. Dia lempar di depan Raja Firaun. Dan apa yang terjadi? Nanti ada gambarnya. Bangsa Israel tadinya kulitnya mungkin mulus. Sekarang ada bara-bara api, ada bara kayak bekas-bekas luka begitu. Semuanya baik yang tukang sihir, anaknya Firaun, dan juga semua keluarganya Firaun. Bahkan Firaunnya sendiri juga terkena bara itu. Akhirnya mereka nggak sanggup. Udah Musa. Kamu bilang sama Tuhan kamu, suruh cabut tulah ini. Aku nggak sanggup. Akhirnya Musa berdoa lagi kepada Tuhan dan bara api itu, bara luka-luka di tubuh-tubuh bangsa orang Mesir, itu dicabut sama Tuhan, jadi sembuh lagi. Tapi Firaunnya izinin ke bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Enggak. Tetap Raja Firaunnya berkeras hati, bilang, gak bisa. Kamu gak bisa keluar dari tanah Mesir untuk beribadah sama Tuhan kamu. Nah, karena Raja Firaunnya tetap keras hati, gak mau dengerin apa yang dikatakan Musa, Tuhan kasih lagi. Tulah, tadi keberapa? 1, tadi udah yang ke-5, ke-6, tadi yang ke-7. Yang ke-7 ini Tuhan kasih yang sesuai hari ini dengan ramalan cuacanya. Tadi ramalan cuacanya sama Kak Angel sama Kak Rahel, ada turun hujan es. Benar gak terjadi? Tuhan memerintahkan kepada Musa, sekarang kamu kasih lihat ke Raja Firaun untuk, nah nih, karena dia pasti gak kasih kamu tetap keluar berkeras hati. Sekarang kamu angkat tongkat kamu, arahkan ke langit. Nah, nanti akan turun hujan es. Hujan es itu bukan hujan biasa. Kalau hujan biasa itu hujan air doang, paling basah. Kalau hujan es itu hujannya kayak batu. Siapa yang pernah ditimbuk batu? Jangan, sakit. Hujan es itu turun, aduh, sakit. Kalau kena kaki bisa benjol, aduh. Nah, akhirnya Musa menghadap ke Firaun lagi dan mengangkat tongkatnya ke atas dan hujan es turun. Hujan es ini menghancurkan segala yang ada di tanah Mesir. Nah, dan juga hujan es ini juga menghancurkan tanam-tanaman. Ternak-ternak yang tertimpa juga dengan batu. Ada yang mati. Raja Firaunnya lihat, waduh, ternak-ternakku, tanamanku semuanya pada mati. Dia panggil Musa lagi. Musa, udah. Ini udah, aduh, semua ternakku, sebagian ternakku udah pada mati. Dan tanam-tanamanku juga semua pada mati. Minta pada Tuhan kamu untuk menghentikan hujan es ini. Karena menghancurkan negeriku. Tapi hari ini kakak mau tanya dulu. Bangsa Israel semua kena nggak tulah-tulah yang tadi itu? Misalnya kayak yang kena bara api, penyakit sampar.
Yang tadi hujan es, ada yang kena nggak? Nggak ada yang kena. Karena bangsa Israel percaya sama Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, karena bangsa Mesir, Raja Firaunnya ini nggak percaya, tetap nggak izinin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia kasih lagi tulah yang ke-8. Tulah ke-8 ini adalah belalang. Siapa yang pernah lihat belalang? Nanti ada gambarnya ya. Nanti kakak tunjukin gambarnya. Belalang ini, waduh. Siapa yang pernah lihat belalang? Bisa gigit. Kalau disentuh, kalau ke tangan adik-adik, bisa geli sendiri, bisa ketakutan. Karena belalang ini, aduh, ini bukan 1 atau 2. Tapi belalangnya ini mengerumuni tanah Mesir sampai nggak kelihatan. Belalang ini juga memakan habis tanaman yang tadi tersisa dari yang belum dirusak sama hujan es. Yang belum rusak sama hujan es ini. Nah, tapi Raja Firaunnya lihat, wah, aduh, tanamannya makin hancur, aduh. Dia panggil lagi Musa. Musa. Kamu bilang sama Tuhan kamu untuk nyingkirin belalang-belalang dari tanah Mesir ini. Karena ini makan tanaman aku sampai hancur. Aku nggak bisa makan sayur lagi. Udah bilang sama Tuhan kamu. Nah, Musanya tetap berdoa sama Tuhan dan belalangnya pun pergi dari tanah Mesir. Tapi, apakah Raja Firaun kasih bangsa Israel pergi? Tetap nggak dikasih. Makanya sampai Tuhan kasih 1 tulah lagi. 1 tulah lagi yaitu gelap gulita. Gelap gulita ini, siapa di sini pernah tidur? Semua pasti pernah tidur. Coba meremin matanya. Gelap kan? Nah, coba adik-adik bayangkan, adik-adik melek pun tetap gelap. Mau jalan kemana pun pasti nabrak. Misalnya, adik-adik tuh mata ya. Terus adik-adik berdiri, terus coba jalan 1 langkah, 1, 2, lagi 3. Ayo, tahu arahnya? Nggak tahu arahnya kan? Nah, ini tulah ke-9 di tanah Mesir. Berapa hari Kak tulah gelap gulita ini? Bayangkan adik-adik cuma sebentar aja bisa nabrak. Ini 3 hari di tanah Mesir gak ada cahaya sama sekali. Gelap gulita. Tapi di tanah tempatnya bangsa Israel itu gak gelap sama sekali. Nanti kakak kasih tunjuk ayatnya ya. Semuanya gelap di tanah Mesir. Di tanah Israel, Tuhan melindungi bangsa Israel sehingga terjadi tulah-tulah. Ini udah 9 tulah. Tapi Raja Firaunnya masih nggak izinin bangsa Israel pergi dari tanah Mesir? Enggak. Raja Firaunnya masih tetap marah sama Musa. Musa, apa-apaan kamu? Bikin tanahku ini hancur. Sekarang gelap gulita. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Musanya tetap berdoa sama Tuhan, biar terang lagi. Nah, tulah terakhir yang ke-10. Ada yang tahu nggak adik-adik tulah ke-10? Tulah ke-10 itu anak sulung mati. Akhirnya anak sulungnya mati. Raja Firaunnya lagi enak-enak, lagi duduk, tiba-tiba dia teriak. Di sebelah sono, di sebelah sini, anakku mati. Di tanah Mesir, semua anak sulungnya mati. Tapi di tanah Israel, di tempat bangsa Israel tinggali, anak sulungnya tidak mati. Karena bangsa Israel melakukan firman Tuhan dan percaya pada
Tuhan. Nah, kenapa bisa begitu? Orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan pasti melindungi. Nah, gimana Kak? Di mana ayatnya Kak? Kakak bacain ya ayatnya ya. Siapa yang udah bawa Alkitab? Nih, kakak bacain ayatnya ya. Kita buka ya. Keluaran 9. Keluaran habis Kejadian ya. Ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ayat 5-nya, selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besok Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Ini tulah kelima, penyakit sampar. Nah, yang lain gimana Kak? Ini kan cuma satu tulah Kak. Ada yang lain nggak? Ada dong, lihat lagi ya. Keluaran 9 ayat 25 sampai 26. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26-nya. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ini hujan es loh. Nah, ini kan baru 2 tulah Kak. Hujan es ini sama belalang ini terjadi cuma di tanah Mesir. Nah, kalau gelap gulita gimana Kak? Nah, gelap gulita ada lagi. Nih, Keluaran 10 ayat 25, 24 sampai 26. Ayat 22 sampai 23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat semuanya, dan juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Nih ayat 1 lagi yang harus tekanin ya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Berarti ini semua adalah perlindungan dari Tuhan. Adik-adik mau kayak orang Israel? Nggak kena tulah. Karena itu adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Siapa yang mau kayak bangsa Israel dilindungi Tuhan selalu? Banyak ya yang mau dilindungi Tuhan selalu. Lipat tangannya, tutup matanya, kalau Yosef berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar kalau Tuhan melindungi kami dari segala hal. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sekarang kami mau aktivitas dan ayat hafalan. Kau pimpin Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Kami
Halo adik-adik, sama lagi sama Kak Alan, ketemu nih. Yuk, sekarang bagi adik-adik yang beraktivitas sama tulis buku PR-nya, PR dari sekolah. Nah, yuk kali ini Kak Alan bantu tulis tanggalnya 10 Oktober 2021. Tanggal 10 Oktober 2021. Nah, temanya apa nih? Yang Kak Ucap tadi firmankan. Temanya Musa. Judulnya kira-kira apa? Ayo, yang mendengarkan firman dari Kak Ucap pasti tahu judulnya. Judulnya Kakak bantu nih. Judulnya itu Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Sudah? Kakak ulangi lagi judulnya. Tuhan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Nah, bahannya yang diambil dari Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 26. Terus ayat pasal 10 ayat 12 sampai 23. Satu lagi pasal 12 ayat 29 sampai 31. Ada 3 ya. Ayo, kakak ulangi lagi nih. Yang pertama, Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 26. Yang kedua, pasal 10 ayat 12 sampai 23. Yang ketiga, pasal 12 ayat 29 sampai 31. Udah nih. Sudah, bahannya sudah. Sekarang ayat mas. Ayat masnya di Mazmur 94. Mazmur pasal 94 ayat 22. Yang adik-adik mau buka Alkitab, yang punya Alkitab di rumah, buka dulu nih. Cari Mazmur bagian tengah sini. Mazmur. Terus angka besarnya cari yang angka 94, pasal 94. Lalu ayatnya 22. Cari 22, di sini angka kecilnya 22 nih. Udah ketemu, baca. Yuk, baca sama-sama ya. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Sekali lagi ya. Mazmur pasal 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Nah, dah ayat masnya sudah. Sekarang kita lanjut ke aktivitas. Dah. Nah, aktivitas selanjutnya sediain kertas berukuran 23,8. Ingat, sediain penggaris, ukur. Cari yang panjang penggarisnya. Punya kakak pendek nih. Cari yang 30 cm. Nah, di sini tarik 23,8 cm. Lalu lebarnya sini 8 cm. Udah tuh. Masing-masing dibagi 3. 8 cm. Di sini juga 8 cm. Yang di tengah 8 cm. Udah, langsung adik-adik langsung kasih garis. 8 cm sama 8 cm. Nah, sisanya 7,8. 7,8 ini dari sini kalian ambil titik. Dari atas sampai sini 1 cm nih. 1 cm, 1 cm. Lalu di sini juga 1 cm. Sini 1 cm. Kalian tarik garis. Udah tarik garis. Sini juga tarik garis. Nah, sudah ketemu garis. Dari sini sama sini 2 cm. Di sini sampai sini 2 cm.
Yang ini juga 2 cm. Ini ke sini 2 cm. Lalu di sini juga sama. Di sini 2 cm, di sini juga 2 cm. Lalu ketemu garis ini. Bikin garis. Adik-adik bikin garis. Bikin garis nih, sudah. Kakak udah bikin jadi dulu nih. Nah, setelah ketemu garis, minta bantuan papa mama pakai cutter atau gunting, potong garisnya ini. Potong garis ini, udah jadi nih. Jadi, udah nih, potong begini ya, bentuknya ya. Lalu, ambil kertas 7 cm kali 1,5. 7 cm kali 1,5 cm. Kalian masukin sini. Oh iya, ini warnanya bebas adik-adik ya. Mau warna apa? Warna pink, warna biru, atau warna hitam, atau warna hijau, boleh, terserah adik-adik. Nah, setelah masuk ini, nih, udah masuk. Di sini adik-adik lipat. Lipat. Sisinya juga lipat, yang sisi satunya lagi lipat. Nah, biar dicoba naik turun nih. Bisa coba nih, jangan dilem ya. Pokoknya dilipat aja, dilipat. Kalau dilem nanti nggak bisa naik turun. Udah. Nah, setelah itu yang sini, yang garisan yang ini dilipat adik-adik. Nih, dilipat. Satunya lagi dilipat. Dah. Udah. Setelah itu, adik-adik sediain kertas 7 cm kali 7 cm. Kotak 7 cm kali 7 cm. Setelah itu, adik-adik ambil lem. Ambil lem. Adik-adik lemin yang ini, kertas yang tadi, yang 1,5 kali 7 cm yang tadi ini. Yang garis panjang ini. Kertas yang panjang ini. Dilem atau double tip bebas. Nah, setelah itu tempelnya di bawah ini, ketemu yang di bawah juga. Bawahnya yang panjang ya. Yang panjang ini ya. Nih. Dah. Setelah itu adik-adik juga ngeprint atau tulis tangan boleh. Kakak ngeprint. Ngeprint. Ayat yang pertama tadi bunyinya, tetapi Tuhan adalah kota bentengku. Nih. Yang pertama sudah. Tutup sini. Nah, selanjutnya pakai lem lagi. Lemnya di sini adik-adik, di pinggir. Di pinggir. Yang ini juga di pinggirnya ini ya. Yang ini nih, biar lebih jelas. Pinggir yang ini. Nih, dah. Lipat lagi. Baru dilem seperti ini. Nah, setelah itu ambil kertas gunting aja berapa senti nih? Ya 2 sentian lah, 2 senti atau 2,5 senti kali 2,5 senti, terserah adik-adik. Mau potong kotak boleh, bulat boleh, bentuk love juga boleh. Dikasih lem sedikit di bawahnya aja. Lemnya di belakang.
Nah, setelah itu bagian besarnya ini kita lanjut lagi, tempel lagi atau tulis tangan adik-adik boleh. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya itu bunyinya, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Tempel. Udah, bagian yang kecil ini sudah. Kita selanjutnya yang bagian yang besar. Yang besar ini ukurannya 29,8. Sini 29,8. Terus lebarnya 10 cm. Yang ini 10 cm, yang ini 29,8. Nah, bagi tiganya lagi, di sini 10 cm, di sini 10 cm. Nih, 10 cm sudah. Sisanya kita bikin lagi sama. Dari sini 1 cm, tarik garis. Sini 1 cm lagi, tarik garis juga. Jadi 1 cm 1 cm ya. Lalu sebelah sini sama juga seperti tadi, 2 cm. Yang ini 2 cm. Tarik garis ke bawah juga. Ini juga 2 cm 2 cm. Tarik garis. Sudah tarik garis sama persis kayak tadi kok. Lalu adik-adik minta bantuan papa mamanya lagi, cutter atau gunting. Sudah cutter. Nah, sama kayak tadi juga bolong. Lalu adik-adik sediain lagi kertas juga, panjang juga, 9 cm kali 1,5. Yang ini lebih panjang dari yang tadi. Tadi kan cuma 7,5, yang ini 9. Biar lebih ini, lebih panjang dapatnya. Masukin lagi. Lalu adik-adik lipat. Lipat lagi sama seperti kayak tadi yang di awal. Nah, dicek bisa nggak naik turunnya. Oh, bisa. Oke, bisa. Nah, selanjutnya ambil yang kertas yang tadi, yang kecil ini, yang kita buat yang sebelumnya, ditempel. Ini dikasih lem juga yang sebelah sini. Udah kasih lem, kita tempel. Tempel. Nah, di baliknya lagi di sini kita kasih lem lagi. Kasih lem lagi. Udah, oke. Kita tekukin. Udah. Oke, baru selanjutnya kita dah. Nah, terakhir kakak sediain yang ini, Mazmur. Tulisan besarnya, ayat masnya nih, Mazmur 94 ayat 22. Kita tempelinnya, jangan sampai salah ya adik-adik. Nah, seperti ini. Udah deh, jadi. Ditutup. Mazmur 94 ayat 22. Ditarik bunyinya, tetapi Tuhan adalah kota bentengku.
Dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Seperti ini adik-adik. Oke, bisa ya? Pasti bisa. Oke, sekian aktivitas dari Kakak Alan. Terima kasih.